Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malam juga. kepada seluruh pemirsa ngobrol bebas. Selamat malam juga kepada bintang tamu. Malam juga. Assalamualaikum Brother Adri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Dan juga kepada seluruh pemirsa ngobras, semoga sehat selalu ya. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tepat di malam 20 Ramadan ya, Brother. Ya, udah ke 20 ya? 20 Ramadan. Alhamdulillah. Ya berarti kita menjelang lebaran berapa hari lagi, Brother? Enggak tahu. Ya, 10 hari 10 lagi, 10 hari berarti lagi. ya perkiraannya. Dan semoga kita masih bisa merasakan kenikmatan di Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Di setiap Ramadan pasti ada sesi-sesi spesialnya. Cuma yang kurang ini di musim pandemi corona kayak gini kita nggak bisa bukber ya, Der ya. Enggak bisa kebersamaannya itu. Aduh, udah kurang banget. Apalagi keluarga, apalagi temen, ya kan. Wong kita juga sendiri kadang bingung mau komunikasi aja harus jaga jarak kan. Iya. Di sini aja harus jaga jarak. Ya, untuk seluruh pemirsa ngobrol bebas malam ini, selama 15 menit ke depan akan kita temani dengan pembahasan yang mana pembahasan ini bertema dengan berpikir ya sebelum melakukan ya. Jadi saya terlalu mencondongkan tema ini kepada kasus yang sekarang lagi viral, Brother, tahu nggak? Tahu. Apa sih tentang YouTubers itu loh, Ferdian Paleka kan? Iya, Ferdian Paleka Masya itu. Allah itu. Kalau misalnya singkat padat jelas ya kita bisa lihat dari situ. Masya Allah, masa mau cari ketenaran sampai segitunya kan? Iya, Nggak etis ya nggak, Brother? Itu Mengecewakan itu. ya kan, masa kurang berpikir juga kalau misalnya sebelum, makanya kurang tingkatkan pikiran sebelum bertindak. Nah gitu loh, maka itu saya ingin bertanya gini ke Brother Hadri ya, bagaimana sih, tahu kan tapi ini masalah kasus ini, Brother? Alhamdulillah tahu soalnya Tahu saya banget. sering baca gitu. Udah viral banget ini viral sampai banget itu. Sampai dengar-dengar kan udah media nyampe luar negeri itu. media luar negeri Diliput kemana? sama media Inggris. Inggris. dari Masya Mirror. Allah itu ya kan. Ya. Nah ini kita lihat tuh kasus Ferdian Paleka viral di Inggris. Udah jelas banget nih pemirsa ya kan. Iya. Udah, wah ini malu-maluin negara nggak ya? Ya Hitungannya. pastilah Malu-maluin. soalnya sampai diliput luar negeri kan, diliput Inggris juga kan. Tapi itu sebagai saran sih sebenarnya agar seluruh pihak berwajib di negara kita ini lebih tegas lagi dengan adanya kasus-kasus kayak gini tuh ya kan. Iya. Nah saya pengen tanya Brother terhadap ini nih, kasus yang ini kira-kira nih kronologis kejadiannya itu kayak gimana sih, Dar? Kejadiannya ini kan terjadi di Jalan Ibrahim Aji ya, sekitaran Kiara Condong, tanggal 1 Mei 2020. Ini si pelaku itu Ferdian Paleka ini sama kedua orang temennya itu mau ngeprank kalau kata mereka sih bencong. Kalau itu waria. Nah, ngeprank mereka ini sedikit apa ya? Ya kata saya mah kurang etis lah, mengecewakan kita. Soalnya mereka ngeprank itu bagi-bagikan sembako tapi dalamnya bukan sembako. Kan sekarang lagi efek pandemi gini kan, Banyak yang banyak berbagi. berbagi kan, donasi-donasi, tapi ini malah diselewengkan dengan yang ngeprank yang nggak pugu gini loh. Nggak jelas yang gitu. nggak jelas gitu ya. Parah. Dia ngepranknya itu apa ya, memasukkan sampah-sampah yang busuk gitu loh. Jadi mereka itu malam-malam itu mencari sampah, habis itu mereka masukin ke kardus. Nah, sampah, batu bata, apapun dia masukin ke kardus gitu kan ya. Dia rapih, dia apa ya? Dia taliin, dia rapih gitu kan, langsung dia bagikan kan. Ya semua apa ya? Kalau waria-waria kan mereka nggak tahu gitu kan ya. Mereka nggak tahu, jadi mereka dikiranya itu kan hati mereka udah senang gitu kan. Oh, saya ada yang peduli. ada yang peduli sama mereka gitu kan ya. Tapi pas dilihat ya zong gitu kan, isinya sampah gitu kan ya. Masya Allah. Dari sana tuh pertama kejadiannya itu. Jadi intinya itu dari niat udah salah, Iya, berarti udah salah. sebenarnya kan. Nah terus itu jadi kronologisnya seperti itu. Jadi sekarang posisinya udah ditangkap kan ya? Udah ditangkap, alhamdulillah udah Alhamdulillah udah. udah dipertegas sama pihak-pihak berwajib untungnya ya.
Terus juga nih saya dengar-dengar bahwa dia juga sempat kabur kan. Iya. Nah itu ketangkepnya di mana emang brother? Nah itu kan sikap dia juga nggak kooperatif gitu kan ya. Setelah kejadian itu dia juga bikin video prank lagi gitu kan. Video pranknya juga kurang senonoh. Dia ngevlog, dia meminta maaf, tapi terakhirnya gitu dia bilangnya tapi bohong kan gitu kan ya. Minta maaf ke ini ya, kan ke si siapa? Yang warianya itu ya. bencong. Tapi dia bilangnya tapi bohong gitu kan ya. Itu yang lebih menyakitkan kalau saya mah ya. Yeah. Nah dari sana terus dia kabur ngomong-ngomong sih mau ke Sumatera gitu ya. Tapi keburu keciduk di Pelabuhan Merak Banten ya. Udah itu udah rubah semua. Kumisnya udah hilang, rambutnya dicat gitu kan ya. Dicat warna apa itu? Warna kuning kayaknya. Iya. Nah itu. Jadi niat udah lagi penampilan itu. udah niat lagi gitu. Iya semakin buruk juga itu padahal ke dirinya kan. Terus kira-kira nih brother nih, apa sih pasal sama hukuman yang didapat bagi Mardian itu apa? Ferdian Paleka ini mendapatkan pasal berlapis itu ya. Pasal berlapis yaitu pasal 45 ayat 3 huruf E dan pasal 36 ayat 51 dan 51 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan informasi dan IT. Jadi ya itu. Minimal hukuman penjaranya 12 tahun hukuman penjara. Ini bukan kasus biasa berarti masuknya kan. Ya kalau udah berat ini. Berat banget itu kan sama aja melecehkan juga. Iya, itu masuk nggak sih? Masuk kan? Masuk. Jadi ya pentingnya bener niat itu kalau misalnya kita pengen ya mencari ketenaran nggak mesti kayak gini juga kayaknya ya. Ini udah mencari popularitas dengan hal yang tidak baik gitu kan. Nyari popularitas dengan cara yang tidak benar gitu loh. Yang ada malah mengecewakan banyak orang dan malah dirinya. Ya kan? Jadi buronan sekarang dan alhamdulillahnya udah kena gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, nah terus kira-kira nih brother ya, dari kejadian ini nih, hikmah dan saran apa dari brother yang bisa kita ambil nih dari kejadiannya Ferdian Paleka ini nih? Ya hikmahnya sih kita bisa ngambil pelajaran dari Ferdian Paleka. Berbuat itu harus dipikirkan matang-matang dulu loh. Jadi kita tuh mau ngomong atau mau berbuat apalagi di bulan puasa, di bulan Ramadan kayak gini kan ya. Semua amal baik kita dilipat gandakan kan kalau kita berbuat baik gitu kan ya. Benar, asal benar. Iya, asal benar kan. Tapi kan ini kan malah ya sebaliknya gitu kan ya. Ya saran saya sih kalau bisa kalau bercanda jangan berlebihan kayak gitulah. Kita berguru orang terus mencari popularitas, mencari nafkah dari hal-hal yang melecehkan orang lain kan itu sama saja tidak berkah bagi kita kan. Iya. Gitu. Kedepannya juga nggak baik buat diri kita, reputasi kita padahal gitu hancur sendiri. Kita pengen sukses tapi kita yang bikin hancur. Terus? Ya itu sih pertama pikirkan dulu baik-baik matang-matang apa yang misal kita juga kan mungkin kita di posisi mereka tapi kita harus pikirkan matang-matang gitu apa yang harus kita ambil buat kedepannya gitu kan ya. Masa jangan cuman aduh saya pengen gini tapi nggak dipikirkan dulu apa efek kedepannya apa gitu ya buat kedepannya gitu loh dari sana. Iya jadi itu hikmah juga kan banyak sebenarnya hikmah yang kita dari kasus ini agar kita perbaiki niat sebelum kita bertindak gitu aja intinya. Dan terus juga perbanyak berpikir dulu sebelum bertindak ya kan. Kita sudah memikirkan jangka panjangnya, dia kayaknya kurang mikirin jangka panjang dia mikirinnya gimana caranya bikin rating dia tinggi, dapat rating tinggi terus dapat popularitas tinggi terus dapat keuntungan yang lebih gede gitu loh gitu. Cuma ya itu yang paling bikin dia viral juga sebenarnya karena yang keduanya udah dikira mau minta maaf Maaf. Coba bayangin kalau misalnya kita sendiri atau pemirsa di rumah ya, orang udah nyakitin kita nih ya. Dia datang mau minta maaf, kita udah mau maafin dia,
dianya malah bilang tapi bohong. Kan parah kayak gitu. Ya kan seolah-olah kita bener-bener manusia paling dilecehkan sama dia. Ya kan? Iya. Masya Allah. Semoga kita jauh lah dari pikiran-pikiran atau kejadian kayak gini lah. Amin. Nggak kejadian gitu. Maksudnya di kehidupan kita. Iya. Ya, terus juga untuk para pemirsa dan untuk diri saya pribadi yang berhadir ini enggak, atau kita berharap jauh sifat seperti ini dan lebih sering untuk berpikir sebelum bertindak. Iya. Ya kan? Amin. Itulah paling untuk malam ini kasus Ferdian Paleka ini kita bisa ambil hikmah juga. Banyak banget hikmah. Terus juga sudah banyak padahal yang benar-benar gitu loh, donasi itu berjalan dengan lancar, cara berbagi di musim pandemi ini benar-benar lancar. Ya kan? Ya kalau misalnya ada kasus kayak gini kan seolah-olah semua yang berbagi juga kan jadi pertanyaan untuk mereka yang menerima. Benar nggak? Iya, jadi mereka kan antisipasi kan gitu kan mereka menerima takutnya malah dilecehkan lagi kan. Kayak gitu model-model pengemis ya nggak brother? Coba gimana itu brother kalau misalnya pengemis yang sekarang udah dikasihi tapi dia malah ngebalikin lagi karena apa? Dia udah ngerasa ketakutan sama kejadian prank yang dilakukan sama Ferdian Paleka gitu. Ya intinya sih ya kita semua berharap bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada efek baik ya, efek positif sama negatif ya benar. Pasti ada. Contoh kan kalau kayak gini efek positifnya apa aja berarti? Ya efek positifnya enggak maksudnya dalam hal berbaginya itu kan masuk ke positif sebenarnya. Maksudnya kan? Kalau dalam berbaginya udah niat kita berbagi itu baik loh, tapi dari cara dan tindakan kitanya itu loh, masa berbagi yang nggak bener kayak sampah masa dibagiin kayak gitu kan, itu kan buruk banget bagi kita kan, apalagi udah gitu dia kena masalah, tapi dianya minta maaf tapi bohongan gitu kan ya, apalagi bikin prank kayak gitu lagi kan ya, aduh itu kan udah kalau kata saya mah gimana ya, bodohnya lebih ke bodoh-bodohan gitu kan ya. Ya gimana ya, udah abis gitu dianya ngabur gitu kan, nggak gentleman gitu kan seorang cowok apalagi kan ya. Iya kan. Apa punya masalah sendiri kan, pria banget kan, nggak jantan banget dari masalah gitu kan ya. Gitu. Terus apa lagi brother sana? Ya pesannya saran saya sih ya itu semoga yang pelaku itu cepat tobat ya, terus jangan mengulangi lagi. Terus buat youtuber yang sekarang sedang booming ya janganlah bertindak konyol kayak gitu kan ya, maksudnya pikirkan dulu apa yang mau kita kontenkan gitu kan ya, jangan serono jangan gegabah asal ngabah ya. Efeknya ke kita sendiri gitu loh, walaupun kita ya viral gitu kan, dapat uang dapat AdSense banyak gitu kan ya, tapi kan efeknya ke kita semua orang lain juga kan nggak enak gitu kan ya. Sakit hati itu lebih lama loh sakitnya, ya kan? Benar, sakit hati itu lebih lama gitu. Susah sembuhnya karena keinget terus brother. Setiap kejadian yang buruk pasti kita banyak ingatnya dan kita bisa trauma sama kejadian kayak gitu. Makanya saya takut kan kepada seluruh orang-orang yang menjadi penerima donasi bagi setiap yang berbagi itu kan, mereka malah jadi was-was terhadap apa yang mereka bagi, takutnya itu adalah prank lagi gitu. Cuman ya saya sarankan ke semuanya, kita niat berbagi ya benar-benar gitu. Niat baik kita keluarkan, jiwa kemanusiaan kita karena memiliki rasa kasih sayang dan peduli kita. Dengan baik dan benar kita lakukan juga kepada mereka yang benar-benar membutuhkan apa yang kita punya ya kan, karena kita ingat juga setiap rezeki yang kita punya itu enggak sepenuhnya rezeki kita gitu loh, ada juga rezeki orang lain di sana. Jadi ya yang lain yang sedang melakukan atau berdiskusi tentang mau mengadakan donasi ya kan, bantuan sosial gitu kan ya bakti sosial seperti itu ya, bolehlah kalian ngambil media, cuma ya harus benar-benar dipikirkan matang-matang bahwa apa yang kita berikan kepada mereka itu benar-benar bakal menjadi manfaat ya gitu kan, bukan malah menjadi mudarat ya. Kalau seperti kasus yang ini
semoga kita semua jauh lah dari pikiran-pikiran kayak gini ya kan. Udah konyol niatnya banget salah itu konyol ya kan. Ibarat katakan saya dengar juga di komentar postingan tadi itu kan, anak muda anak muda itu ya maaf nih ada bahasa kasar padahal anak muda itu komentar ya kan. Anak 17 tahun aja udah berani komentar, bercanda boleh, bego jangan. Itu kan berarti kan anak-anak aja udah paham gitu loh. Mana yang baik buat mereka, mana yang itu kan yang buruk juga pasti dihindari sebenarnya sama mereka. Nah, itu udah menjadi contoh yang tidak baik untuk kita semua, dan kita ambil hikmahnya. Ya, dari semua dan kejadian yang saat ini ya dan kasus ini berjalan, kita ambil hikmahnya agar kita tetap menjalankan apa yang sudah kita niatin, apalagi yang sekarang lagi ngumpulin donasi kayak gitu, semoga lancar dan jangan lupa juga bagi para pendonasi, donasikan apa yang kita punya. Ya kan, walaupun 500 perak ya kan, kalau misalnya satu tim pendonasi itu membutuhkan dana sekitar berapa kurangnya 500 perak, ya tetap itu bakal bermanfaat bagi kita yang mengumpulkan, dan juga si penerima nanti itu bakal jadi pahala juga kan buat kita, karena niat juga udah cukup sebenarnya, tapi kan nggak etis ya kan gitu. Oke, brother, terima kasih banyak buat malam ini, dan seluruh pemirsa Ngobras yang semoga sehat selalu, panjang umur selalu ya. Kita berharap kita semua bisa menjadi manusia yang bermanfaat ya kan, dan juga manusia yang lebih banyak berpikir gitu loh, untuk bertindak ya kan setelah kita berpikir itu. Karena apa? Setiap yang kita lakukan, setiap apa yang sudah kita pikirkan itu, kita butuh keyakinan dan juga pikiran jangka panjangnya dari apa yang kita lakukan nanti gitu. Efeknya baik atau buruk buat kita. Selebihnya ya itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Berpikir dulu sebelum bertindak itu. Nah, itu dia pesannya, berpikir sebelum bertindak. Oke, untuk malam ini kita sedikit seru juga sama Brother Hadri atas obrolan yang mana ini begitu penting sebenarnya kalau misalnya untuk anak-anak muda atau yang lagi sedang ngumpulin donasi ini nih. Banyak hikmah dari sana. Banyak hikmah soalnya dari kasus ini, jangan sampai kejadian di kalian atau di kita semua. Ya. Terima kasih banyak kepada seluruh penonton Ngobras, ngobrol bebas ya. Kurang lebihnya saya host Iza Faisal, mohon maaf apabila ada kekurangan atau bahasa yang kurang sopan, dan juga mewakili Brother Adri ya kan sebagai bintang tamu di Ngobras malam ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua apa yang kita bicarakan. Amin. Dan juga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Corona segera menghilang, amin ya rabbal alamin, agar kita bisa melaksanakan dan merasakan lagi indahnya kebersamaan. Oke, saya tutup untuk Ngobras malam ini. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas 15 menit sudah menemani kita. Ya, saya host Iza Faisal dan bintang tamu Brother Hadri Ramadan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.